sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pengertian biaya peluang menurut para ahli. Yang pertama, menurut N. George Mankiw, mengemukakan jika biaya peluang merupakan segala sesuatu yang wajib Anda korbankan agar dapat mengorbankan sesuatu. 2. Robert B. Echelon Jr. serta Robert D. Tollison. Biaya peluang adalah biaya penggunaan sumber daya ekonomi dengan maksud untuk tujuan yang tertentu yang diukur berdasarkan ukuran keuntungan yang tidak jadi diperoleh yang disebabkan karena tidak memilih alternatif atau pilihan tersebut dibandingkan dengan barang yang diperoleh sebagai gantinya yang disebabkan karena memilih alternatif lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, menurut Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, mengemukakan jika keputusan untuk memilih biaya peluang disebabkan karena memilih satu hal di dalam dunia kelangkaan yang menyebabkan harus menyerahkan sesuatu yang lainnya, sehingga biaya peluang adalah nilai barang ataupun jasa yang paling berharga yang hilang. Ciri-ciri biaya peluang tidak menyangkut kelangsungan hidup sehari-hari. Sesuai dengan pengertian mengenai biaya peluang, bahwa biaya yang dikeluarkan bukanlah untuk biaya kebutuhan sehari-hari, tetapi kebutuhan peluang ini hanya mengorbankan satu pilihan dari pilihan yang telah dipilih dengan harapan menjadi sebuah pilihan yang tepat. Dengan demikian, biaya peluang memang tidak memberikan pengaruh pengeluaran yang begitu besar dibandingkan dengan biaya sehari-hari. Ciri yang kedua, kepentingan lain dapat dikorbankan. Dalam biaya peluang, hal yang dikorbankan memang dianggap jauh lebih penting dibandingkan kepentingan yang lainnya. Jadi, dalam biaya peluang memang harus ada suatu hal yang dikorbankan. Dengan demikian, hal yang dikorbankan ini menjadi suatu biaya peluang yang telah dilepaskan. Tentunya hal tersebut sangat berbeda dengan biaya sehari-hari yang merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, cara menghitung biaya peluang. Sebagai lulusan terbaik dari sebuah perguruan tinggi terkemuka, Lampard mendapat 5 tawaran pekerjaan. Di Jakarta dengan gaji 6 juta rupiah, di Medan dengan gaji 4 juta rupiah, di Irian dengan gaji 6 juta rupiah, di Tangerang dengan gaji 7 juta rupiah, di Bali dengan gaji 4 juta 500. Dari 5 tawaran tersebut, tinggal 2 tawaran yang menarik hati Lampard. Akhirnya, Lampard memutuskan memilih bekerja di Jakarta dengan gaji 6 juta rupiah per bulan. Pilihan Lampard untuk bekerja di Jakarta telah menghilangkan peluang terbaiknya untuk bekerja di Tangerang dengan gaji 7 juta rupiah per bulan. Karena opportunity cost selalu diukur dari nilai peluang terbaik yang dikorbankan atau yang tidak dipilih, maka besarnya biaya peluang yang ditanggung Lampard dengan bekerja di Jakarta adalah sebesar 7 juta rupiah per bulan. Biaya peluang muncul karena adanya pilihan yang dilakukan individu-individu, perusahaan, dan masyarakat atas kelangkaan yang dihadapi. Seperti diketahui, sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia sangat terbatas, sehingga memaksa manusia untuk melakukan pilihan dalam kehidupan. Pilihan yang dibuat akan mengakibatkan pengorbanan pada pilihan yang lain, dan timbullah biaya peluang. Intinya, ada 2 pilihan tadi itu, daripada Lampard bekerja di Jakarta dengan gaji 6 juta atau bekerja di Tangerang.
Akhirnya Lampard memilih bekerja di Jakarta dengan hanya gaji 6 juta dengan selisih 1 juta. Nah, maka yang disebut biaya peluang ini adalah bekerja di Tangerang. Karena ada peluang yang lebih bagus, tapi si Lampard memilih bekerja tetap di Jakarta. Jadi yang disebut biaya peluang itu yang biaya kita tidak ambil. Nah, bisa disebut seperti itu. Jadi biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk menggunakan sumber daya bagi tujuan tertentu yang diukur dengan manfaat yang dilepaskannya karena tidak menggunakannya untuk tujuan lain. Sederhananya, biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan untuk memperoleh sesuatu yang lain. Contoh lain, ketika lulus SMA, Farida mendapat 2 tawaran pekerjaan. Tawaran pertama sebagai pelayan toko di dekat rumah dengan gaji Rp400.000 per bulan. Sedang tawaran lain sebagai pramusaji di sebuah rumah makan di kotanya dengan gaji Rp900.000 per bulan. Dengan beberapa pertimbangan diantaranya ingin dekat dengan keluarga, akhirnya Farida memutuskan bekerja sebagai pelayan toko. Dengan mengambil keputusan sebagai pelayan toko, berarti Farida telah menghilangkan peluang untuk bekerja sebagai pramusaji, yang sebenarnya bisa memberikan pendapatan sebesar Rp900.000 per bulan. Dengan demikian, biaya peluang yang ditanggung Farida dengan memilih bekerja sebagai pelayan toko adalah sebesar Rp900.000 per bulan. Contoh lain lagi, seorang ayah mempunyai uang Rp7 juta dan ayah berpeluang untuk berwisata ke Dufan bersama keluarga, atau dengan uang segitu ayah dapat membeli laptop untuk mendukung pekerjaannya. Bila ayah memutuskan untuk membeli laptop, maka ayah akan kehilangan peluang untuk berwisata ke Dufan bersama keluarga. Jadi biaya peluangnya yakni berwisata ke Dufan bersama keluarga, karena ayah kehilangan kesempatan tersebut jika memutuskan untuk membeli laptop. Setelah lulus sekolah, Budi mendapatkan 2 tawaran pekerjaan, yakni bekerja di dalam kota dengan gaji sebesar Rp4.500.000 dan bekerja di luar kota dengan gaji Rp6 juta. Jika Budi mengambil keputusan untuk bekerja di luar kota dengan gaji sebesar Rp6 juta, maka Budi harus mengorbankan peluang bekerja di dalam kota yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya dengan gaji sebesar Rp4.500.000. Maka dapat disimpulkan biaya peluang Budi yaitu bekerja di dalam kota yang berjarak tidak terlalu jauh dari rumahnya dengan gaji Rp4.500.000. Contoh terakhir, Anjas memiliki uang sebesar 200 juta dan uang tersebut cukup untuk membeli sebuah mobil untuk pergi ke kantor atau membangun sebuah rumah untuk tempat tinggalnya. Karena Anjas memutuskan untuk membuat rumah untuk tempat tinggalnya, maka dia akan kehilangan peluang membeli sebuah mobil yang dapat digunakannya untuk berangkat ke kantor. Maka di sini peluang biayanya yakni kehilangan membeli sebuah mobil. Intinya dalam pengambilan keputusan, biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu yang bersangkutan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Materi ini untuk SMA kelas 10 semester 1. Materi ekonomi syariah termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.1, yaitu mendeskripsikan konsep dasar ilmu ekonomi yang di dalamnya terdapat beberapa indikator, diantaranya yaitu
Yang pertama, menjelaskan pengertian ekonomi syariah. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, mencontohkan lembaga-lembaga ekonomi syariah. Yang keempat, menjelaskan bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah. Yang kelima, membandingkan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Yang keenam, mengklasifikasikan ciri-ciri ekonomi syariah. Ekonomi syariah terdiri dari beberapa ruang lingkup, di antaranya definisi ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, ciri-ciri ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, manfaat ekonomi syariah, bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah, perbedaan antara ekonomi syariah dengan konvensional, lembaga-lembaga keuangan ekonomi syariah. Mari kita mulai dengan definisi ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu, seperti apa definisi ekonomi syariah menurut para ahli? Menurut M. Amanan, ilmu ekonomi syariah yaitu sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Kemudian, Muhammad Abdullah Al-Arabi mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Setelah kita mengetahui definisi ekonomi syariah, mari kita ketahui prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ada 6 prinsip ekonomi syariah, diantaranya adalah tidak melakukan penimbunan, tidak melakukan monopoli, menghindari jual dan beli yang diharamkan, mementingkan orang banyak atau masyarakat, melarang adanya riba dalam segala bentuk, menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh satu pihak. Berikut merupakan ciri-ciri ekonomi syariah. Yang pertama, ekonomi Islam bagian dari sistem Islam yang menyeluruh. Yang kedua, kegiatan ekonomi dalam Islam bersifat pengabdian. Yang ketiga, ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Ekonomi syariah juga mempunyai tujuan yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, atau disebut juga dengan falah, melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat, atau disebut juga dengan hayat thayyiban. Lalu, apa manfaat dari ekonomi syariah? Manfaat dari ekonomi syariah yang pertama, mewujudkan integritas seorang muslim yang kafah. Yang kedua, menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, mengandung nilai ibadah. Yang keempat, mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Yang kelima, mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam. Nah, seperti apa bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam? Yang pertama, mudorobah. Mudorobah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana modal usaha 100% dari pemilik modal, sedangkan pihak lain sebagai pengelola usahanya. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana modal usaha ditanggung oleh keduanya. Yang ketiga, al-mujara'ah. Al-mujara'ah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berfokus pada pengolahan pertanian,
yaitu antara pemilik lahan dan pekerja yang menggarap lahan pertanian tersebut. Dan yang terakhir, al-musaqah. Al-musaqah merupakan bentuk kerjasama yang lebih sederhana dari al-muzara'ah, di mana pekerja lahan hanya bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara tanaman yang ditanam. Kemudian, apa perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional? Pada ekonomi syariah mengutamakan masyarakat, sedangkan pada ekonomi konvensional mengutamakan individu. Pada ekonomi syariah dituntun dengan nilai Islam, sedangkan pada ekonomi konvensional dituntun dengan kekuatan pasar. Investasi pada ekonomi syariah bersifat halal, dan prinsip yang digunakan merupakan bagi hasil, sewa, jual beli, dan jasa. Pada ekonomi konvensional, investasi bersifat halal atau haram, dan sistem yang digunakan adalah sistem bunga. Kemudian, hubungan nasabah pada ekonomi syariah bersifat kemitraan, sedangkan hubungan nasabah pada ekonomi konvensional bersifat debitur dan kreditur. Ada banyak lembaga keuangan yang mengandung sistem ekonomi syariah. Di antaranya adalah Bank Mega Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga keuangan lainnya. Itu saja video kali ini. Semoga dengan video ini kamu dapat memahami